Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'tsah wa nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Janabal ulama sahabat ulama anal a'izzah, harsunipun para alim, para ulama, para asatidz sedaya, langkung-langkung harsunipun al-mukarram Bapak Kyai Mustafid Sarjana Ekonomi, Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Jami Babus Salam Al-Karim Akhina Ustaz Najma Syarif Sumaida Sarjana Hukum, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Babus Salam Akhina Al-Karim Bapak Taufik Hidayatullah sing jenenge pada karo ingkang kula hormati Al-Karim Romo Kiai Haji Dr. Andes Ahad Binoto Syarif MPDI. Kita leres saking Wanaja Rawuh tapi kasih kami transit dalam buku ini yakin saya itu soal mukarramun para bapak, para ibu, jamaah hadirin sekalian rahimakumullah, mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama bisa bertemu mujalasah di Masjid Jami Babus Salam dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada sore hari ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang makbulah inna Allah. Amin Allahumma. Salah sini pun sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng saudara junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten ing dinten kiamat lan mugi-mugi kita sedaya mlebet golongan tiang-tiang ingkang benjing pikantuk syafaat Nabi syafaatul uzma. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi ada yang menyebut dengan kata maulid, ada yang menyebut dengan kata maulud. Sing bener sing endi? Nek teng ilmu tata bahasa Arab, kata maulud itu berarti isim mausul, kata untuk menyebutkan sosok yang dilahirkan. Dalam hal ini Maulud Nabi atau peringatan Maulud Nabi adalah memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggunakan kata Maulid Nabi. Dua-duanya benar. Kalau maulid itu disebut isim makan. Apa? Isim makan. Isim itu adalah nama. Makan artinya wadah
makan itu artinya tempat. Jadi kata maulid karena itu adalah sebutan untuk tempat, yakni peringatan untuk memperingati tempat kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahirnya di mana Nabi Muhammad? Di Makkah. Maulid juga merupakan sebutan untuk isim zaman. Apa? Isim zaman. Isim itu adalah sebutan, kata, zaman itu artinya waktu. Kalau ada peringatan Maulid Nabi juga bisa dimaknai memperingati waktu kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya benar, karena peringatan Maulid Nabi sesungguhnya adalah menunjukkan rasa bahagia kita, rasa senang kita akan kelahiran dan waktu kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Maulid itu ada syair-syair yang sangat-sangat sering dibacakan di masjid, di mushola. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a ya Rasulullah salamun alaik, ya lirik pengantin baru. Nah, kita sudah kan? Aduh senangnya. Nah, itu dilirikin. Bila dilirikin lagu sholawat juga jadi. Kalau orang Jawa Barat kan lagu-lagunya apa? Es lilin. Orang Sunda. Es lilin buat sholawat ya jadi. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahla wa sahlan, marhaban ya khairul khalid. Enak kalau orang Jawa, ya orang Jawa nyanyi perahu layar, ya jadi disolawatin kan. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban jadal. Apa saja jadi? Karena apa? Maulid Nabi itu intinya adalah bersukacita, berbahagia atas kelahiran Nabi Agung Muhammad. Dalam kitab yang berjudul Haulal Ikhtifal yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, disebutkan bahwa Al-Maulid ibaratun anil farah bi maulidin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan maulid adalah sebuah
kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faman angkarul maulid, siapa saja yang ia ingkar, siapa saja yang tidak suka, siapa saja yang membenci, siapa saja yang tidak setuju dengan maulid Nabi, faka'annama yaqul, maka walaupun ia orang Islam, ia seperti orang yang berkata, dimana farahta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian suka dengan Nabi Muhammad? Faidah, padahal laulal maulid, ini kata saya Muhammad, kalau tidak ada maulid Nabi, kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa bi'sa, tidak ada Rasul utusan, walaysa nuzul, dan kalau tidak ada maulid Nabi, maka tidak akan ada nuzulul. Coba kalau Nabi Muhammad tidak ada, padahal Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, ada nuzulul Quran apa enggak? Tidak ada. Walaysal Isra wal Mi'raj. Ya, kalau tidak ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj apa tidak? Tidak ada. Walaysal syariah. Kalau tidak ada maulid Nabi, ada syariat Islam apa tidak? Tidak ada. Karena syariat Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaysas syafa'ah, dan sekiranya tidak ada maulid Nabi, maka tidak akan ada syafaat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman angkara dzalika, maka siapa saja orang-orang yang ingkar, orang walaupun beragama Islam tapi ia mengingkari bi'sa, mengingkari nuzulul Quran, mengingkari Isra Mi'raj, mengingkari syariat Islam, mengingkari adanya syafaat, maka faqad kafara. Walaupun dia mengaku Islam, kalau ia mengingkari lima-limanya, semua ulama bersepakat ia menjadi kafir. Materi nama betul. Maka nggak boleh orang Islam itu membenci maulid Nabi, karena maulid Nabi itu adalah awal adanya bi'sa, awal adanya nuzulul Quran, awal adanya Isra Mi'raj. Lain orang maulid Nabi, orang Isra Mi'raj. Nek orang Isra Mi'raj, ya orang salat 5 waktu. Betul? Nek orang maulid Nabi, ya orang anak nuzulul Quran. Lah kalau tidak ada nuzulul Quran, berarti tidak ada Quran, tidak ada petunjuk, karena Quran sebagai petunjuk. Laulal maulid, kalau tidak ada maulid Nabi, maka laisa risalah, tidak laisa syariah, tidak ada syariat Islam. Padahal yang namanya Islam itu adalah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Dan kalau tidak ada maulid Nabi, tentu saja tidak ada syafaat dari Nabi besar Muhammad. Dalam konteks ini, maka semua umat Islam wajib hukumnya untuk menerima maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kami karena beragama Islam, karena Nabi kami Nabi Muhammad, tentu kami menerima Nabi Muhammad.
Tetapi peringatan Maulid Nabi itu tidak dicontohkan. Memperingati Maulid Nabi, pengajian Maulid Nabi itu nggak ada perintahnya. Kata siapa? Disebutkan laqad jaa fil Bukhari. Sungguh-sungguh telah diriwayatkan di dalam kitab hadis sahih Bukhari. Apa? Annahu yuhaffafu li Abi Lahab fi kulli yawmil isnain bisababi hibbihi li Thuwaibata jariyati. Hadisnya sahih bahwa Abu Lahab, pernah dengar nama Abu Lahab? Siapa dia? Abu Lahab itu Pak B-nya Nabi Muhammad. Jadi sebutan Am di dalam bahasa Arab itu beda dengan paman di dalam bahasa Indonesia. Di Arab itu paman bisa kakak dari ayah kita, bisa adik dari ayah kita, atau kakak dari ibu kita, atau adik dari ibu kita. Itu bahasa Arabnya amun, artinya paman. Tetapi Abu Lahab itu kakaknya, bapaknya Nabi Muhammad. Adik-adik saya, bapaknya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah. Ibunya namanya Siti Aminah. Allahumma salli ala ya Rabbi salli fi hubbi sayyidina Nurul li badril huda mutama Gusti Kanjeng Nabi lahir ono ing Mekah dina tanggal tahun gajah ingkang ibu asmane ingkang rama asmane Sayyid Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli fi ummi sayyidina Muhammad nurul ibadah bil huda. Jadi Nabi Muhammad lahirnya ono ing dina tanggal tahun. Kalau wafatnya hari Senin. Nabi Muhammad itu wafatnya hari Senin juga, tanggal 12 juga, tahun 621 Masehi. Jadi lahir dan wafatnya sama. Kalau Maulid Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, kelahirannya. Karena apa? Sejak lahir sampai wafat semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti baik, pasti benar. Karena apa? Allah menjamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah, apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu
itu tidaklah keluar dari nafsunya, dari hawanya, tetapi semua yang dilakukan itu dituntun langsung oleh Allah Subhanahu. Jadi pamannya Nabi, kalau di sini pakdenya, orang Jawa memang bahasanya lebih lengkap. Paman sama pakde beda, bibi sama bude beda. Kalau di Arab ya amun, ya paman, ya beda, ya bibi. Amatun, ya paman, ya bibi. Orang Jawa ini beda-beda, sama-sama makan. Kalau di Arab ya hanya satu, aklun, akalah. Di sini tergantung siapa yang makan. Kalau yang makan mbah, sebutannya dahar. Kalau yang lebih muda dari mbah kita hormati nedi, kan ada? Atau maam. Misalnya maam nekansannya derek wadi mangan. Lagi apa? Lagi madang. Lah kalau nekansa sing ngiti Badung. Badung. Badung ya. Itu kalau di Jawa lengkap. Sama-sama tidur. Di Arab siapapun yang tidur mau. Selesai. Di sini di Jawa tergantung sama si curug. Kalau yang tidur orang tua sare, agak muda tiler, di bawah tiler bubu, ngisore bubu turu, sing turu angka sing jelei orok, terus orok jelei banget bangkong dari sana. Nah itu bahasa paling lengkap. Mau menyebut di Arab itu, bahasa Arab itu menyebut sega beras terbaik harus kulitnya beras harus namanya orang negesingan sawah jenenge mari dikebiak diwadai kandi jenenge bapak beda kali bang terus digawa mengelan beras terus kulitnya merang harus merang si lembut kan harus dekat si mandan buket pengatur beda balik berasnya pada tugel menir namanya harus bagus berasnya dimasak sedap ya kan boleh masak pakai banyu bubur apa penyek penyek naik sengaja banyu nanti bubur kurangan banyu perak ya bang namanya bener-bener buburnya bubur lengkap segala tiba siji upah gitu kan ya segala orang tahu bengi-bengi esok ganti senang wadah harus 24 bebek dipek itu di Jawa. Nah kalau di sana hanya ampun paman ampun bibi nang nenek ono lilit ono pakde ya kan paman itu kalau di sini adiknya bapak ya mama kalau di Madinah. Nah padahal yang dimaksud dengan amu pamannya itu baktinya karena ayah Nabi Muhammad itu anak paling kecil namanya apa di sini? Botok Ragil ya? Ragil jadi anaknya itu Abdul Muthalib ada 10 anaknya 10 laki-laki semua. Nah, anak yang ke-9 itu Abdul Muthalib sampai ngomong, kalau anakku yang 10 lahir laki-laki lagi, maka aku akan serahkan untuk korban. Mau disembelih? Temenan bahasa lain lanang. Nah, lahir lanang mau disembelih. Terus dibilangin sama orang sana, jangan tidak pantas. Anda itu kan penjaga Baitullah, penjaga rumah Allah Ka'bah. Kalau menyembelih anak itu tidak baik. Terus gimana? Sekarang diundi. Nah dulu itu ada tradisi dia. Diundi. Kalau keluar namanya Abdullah,
ditukar dengan 10 ekor kambing, 10 ekor unta. Kalau keluar nama unta, cukup nyembelih unta. Begitu diundi pertama, keluar nama Abdullah, potong 10 unta, dibagikan fakir miskin. Undi lagi, potong lagi 10 unta, sampai 10 undian. Itu keluarnya nama Abdullah. Sudah unta ke 100, akhirnya sudah ucapan Anda karena tidak dilaksanakan kafarotnya sudah cukup. Jadi itu anak mahal, karena 1 orang anak ditukar dengan 100 unta. Nah, Abdullah ini diantara ada yang namanya Hamzah, ada yang namanya Abu Lahab, ada yang namanya Ja'far, ada yang namanya itu saudara-saudaranya Nabi, ayahnya Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, itu amnya itu pamannya semua. Nah, di antara 10 anaknya yang sejak kecil perangainya paling halus, perangainya paling bagus, wajahnya paling tampan, itu Abdullah. Jadi Nabi Muhammad ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Amanaf bin Qusay, ke atas sampai Nabi Adam, itu perangainya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin, abahul amjada sifat afalam yusir umaruhu min adamiu wa ilabi wa dari Sayyidina Abdullah ke atas itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semua dijaga? Untuk menjaga kesucian nasab Nabi kita, Nabi Agung Muhammad. Ayahnya Nabi Muhammad, bapak, kaki, buyut, canggah, wareng, gantung sewur, gali asap, kongkalakel, petarangan bejat, gedebok besok, rahmat rota ke atas sampai Nabi Adam, semua taruh sifat hafalan yushib umaruhu, semua dijauhkan dari perbuatan zina, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya negatif, dijaga dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Nur Muhammad, cahaya Muhammad, cahaya risalah Islamiyah. Nur Muhammad ini yang pertama kali dibuat di surga. Allah belum menciptakan apapun. Surga, neraka, bumi, langit, malaikat, jin, iblis, setan, air, semua belum diciptakan. Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini begitu Nabi Adam diciptakan, masuk ke tubuh Nabi Adam, ke jidatnya Nabi Adam. Kemudian diciptakan Hawa, masuk ke Hawa. Diciptakan anaknya Nabi Sis, masuk ke Nabi Sis. Terus urut sampai dengan Nabi Agung Muhammad. Saratun saranurun nubuwati fi saratun saranurun nubuwati fi hirarihimul bahiyah. Allahumma salli alaihi. Jadi cahaya-cahaya kenabian itu mengalir dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu badruhu fi jabiri jaddi Abdul Muttalib wa banihi Abdul
Anfirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini cara membaca maulid berjanji katanya. Cahaya kenabian itu mengalir dari Nabi Adam, turun ila jabini jaddihi, sampai di jidat kakeknya Abdul Muthalib, turun lagi kepada abihi Abdullah, turun kepada Aminah, turun kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan, jadi kediaman Nabi Muhammad itu di sebelah timur Masjidil Haram. Kediaman Abu Lahab itu di sebelah barat Masjidil Haram. Yang belum sampai Masjidil Haram, saya doakan semoga segera sampai Masjidil Haram. Yang sudah pernah Masjidil Haram, segera sampai lagi ke Masjidil Haram. Jadi kalau dari Masjidil Haram keluar kita dari Mas'ah, tempat Syahi, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Keluar kita ke Marwah, di sebelah kiri ada ubin yang kecil-kecil warna putih. Itu rumahnya Khadijah. Rasulullah setelah menikah tinggal di situ. Sebelahnya lagi yang sekarang jadi WC paling besar, WC nomor 9 kalau nggak salah. Itu rumahnya Abu Lahab. Kalau di sebelah timur Masjidil Haram ada bangunan tinggi lantai 2, tulisannya Maktabah Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Anda semua membayangkan letaknya di sebelah timur. Oh, itu tempat kelahiran Nabi Agung Muhammad. Jarak kurang lebih 750 meter. Dulu belum ada listrik. Penerangannya masih pakai penerangan tradisional di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah pakai obor. Tetapi pagi-pagi menjelang subuh, Abu Lahab bangun tidur karena dia dikagetkan. Dia melihat ke arah ke barat, ada cahaya yang terang benderang. Kemudian dibangunkanlah pembantunya yang namanya Suhaibah. Suhaibah, lihat apa yang terjadi di sebelah barat, seperti ada kebakaran, ada cahaya terang sekali. Suhaibah, segera datang ke sana. Saya khawatir kalau itu rumah istrinya adikku Aminah kebakaran. Lari tergopoh-gopoh Suhaibah ke sana. Ternyata tidak ada kebakaran. Cahaya itu keluar menembus atap rumah, terang sekali seperti lampu yang terang sekali. Suhaibah kemudian mendorong pintu masuk, melihat ada bayi kecil yang baru dilahirkan. Larilah Suhaibah menemui siapa? Abu Lahab. Bos, ternyata rumah kebakaran ge. Apa sih? Iku padam banget sebab tiba-tiba keluar cahaya yang terang benderang dari bayinya Aminah. Saking senengnya, bahagia sekali Abu Lahab. Sudah Suhaibah, mulai besok pagi kamu nggak usah kerja di sini. Suhaibah itu jariyatuh, pembantunya, budaknya. Sudah, mulai besok pagi kamu saya bebaskan. Kamu tidak usah bekerja di sini. Kamu bantu adikku Aminah yang baru punya anak. Maka Suhaibah kemudian dibebaskan dari perbudakan. Nah, ini menurut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, gara-gara Suhaibah, gara-gara Abu Lahab membebaskan Suhaibah dari perbudakan. Karena bahagianya punya keponakan perempuan. Abu Lahab itu kalau hari Senin tidak disiksa di alam kubur, libur. Kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dihajar sama malaikat. Apa ada siksa di alam kubur? Ada. Alam kubur apa kuburan? Bukan. Kalau kuburan tempat jasad. Kalau alam kubur
jasad di kuburan. Alam kubur disebut di dalam kitab-kitab fikih dengan istilah alam barzakh. Di Quran juga disebut barzakhun, alam pemisah. Orang Jawa menyebutnya alam kubur karena ada siksa di alam kubur. Jadi siksa nggak cuma di akhirat, di alam kubur sudah ada siksa. Maka Nabi mengajarkan setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali kita memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau untuk dijaga dari siksa di alam kubur, wa min adzabin nar, dan siksa di alam neraka. Satu di alam barzakh, satu di alam akhirat. Yang di alam barzakh namanya siksa kubur. Yang di akhirat siksanya namanya adzabin nar. Jelas? Setiap orang Islam wajib mempercayai adanya siksa, mempercayai kalau ada siksa kubur berarti ada nikmat kubur. Nikmat kubur untuk siapa? Nikmat untuk mereka yang rajin beribadah, melaksanakan kebaikan. Maka di alam kuburnya yang waktunya begitu lama terasa sangat sebentar. Kalau yang nikmat di surga nanti Pak. Sekarang surga masih tutup, surga belum diisi. Karena apa? Surga sekarang baru diisi makhluk yang namanya Idris, Nabi Idris alaihi salam. Yang lain belum diisi. Neraka masih kosong karena iblis masih belum kiamat, belum masuk neraka. Masuknya nanti, nerakanya nganggur, surganya masih nganggur. Sekarang yang ada adalah adab kubur sama nikmat kubur di alam barzakh. Nah, Nabi Muhammad ketika lahir menampakkan cahaya yang luar biasa. Dan di sekitaran Ka'bah, Ka'bah dulu isinya berhala. Berhalanya itu ada 313 berhala. Ada yang namanya Latta, ada yang namanya Uzza, ada yang namanya Manah, ada yang namanya banyak sekali yang masing-masing disembah. Sekarang berhalanya bernama uang, bernama kekuasaan, bernama atasan. Jangan-jangan kita lebih takut atasan daripada kepada Tuhan. Jangan-jangan saatnya kita sholat, saat azan berbunyi, kita tidak segera untuk sholat karena kita takut kerjaan belum selesai, ntar dimarahin atasan. Itu jadi berhala. Kita lagi kerja, ada panggilan sholat, tidak ditinggalkan kerja kita, kita takut nggak dapat uang. Uang jadi berhala. Kita melihat banyak terjadi kekejaman, kejahatan, bahkan pembunuhan karena berebut uang. Karena uang menjadi berhala. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditakuti. Maka sering masjid-masjid kita maulidannya jalan, rajabanya jalan, tapi sampai begini, masjid musola keramike kinclong oleh ada pada ngocok sing ada aki-aki sing jamaah tetep baik salatullah
tema. Cerita kelahirannya cukup sampai situ dulu. Jadi kalau di kitab karya Sajid Ja'far Al-Barzaji itu baru sampai ngatil kedua, bab kedua. Wa ba'du fa'qulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasnu Sayyibatul Hamdi Qumidat Hisaluhu Saniyah. Nah itu baru sampai situ. Baru sampai situ. Padahal ada 12 bab. Nah makanya kita kalau cinta Nabi kita harus mengerti riwayat hidup Nabi. Kita cinta kepada Bung Karno. Hari lahir Bung Karno dijadikan hari lahir Pancasila. Tapi kita belajar tentang sejarah Bung Karno, membaca buku di bawah bendera revolusi. Tapi terhadap Nabi kita yang akan menuntun kita di alam akhirat, yang menjadi petunjuk kita di dunia, kita lupa, kita tidak belajar sejarah. Kita tidak ikuti langkah-langkah. Kita memperingati hari lahirnya saja di Jibril. Oh, itu bid'ah. Oh, itu nggak ada hukum. Padahal jelas tadi saya sebutkan. Jangankan orang Islam cinta kepada Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi, yang namanya Abu Lahab, yang kafir, yang tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah ibadah, tidak mau ngaji, hanya karena dia pernah cinta. Satu kali dia bersuka cita dengan kehadiran Nabi Muhammad. Sepanjang hidupnya di alam barzakh ini, setiap hari Senin berhenti, tidak disiksa. Kok tahu Abu Lahab hari Senin tidak disiksa? Dari mana? Dari apa yang disampaikan oleh adik Abu Lahab yang namanya Abbas, punya anak namanya Ibnul Abbas. Mimpi didatangi oleh Abu Lahab. Mimpinya sahabat seperti Ibnul Abbas itu nggak ada mimpi yang sia-sia. Karena sebelum tidur, Nabi, para sahabat itu sebelum tidur yang dibaca pertama istighfar, minta ampun, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi li wa li walidayya wa la sabil mu'minina jabtul aliyya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang sering kita baca setelah sholat itu wasiat-wasiat yang harus dibaca oleh umat Islam sebelum tidur. Khawatir kita lupa tidur gak baca itu, maka biasanya di masjid-masjid setelah sholat dibaca. Baca istighfar 33 kali, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la haula wala quwwata illa billah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 33 kali. Terus apa? Menghatamkan Al-Quran. Bagaimana cara menghatamkan Al-Quran? Banyak riwayat, tidak cuma satu riwayat. Rasulullah suatu saat mengatakan, wallahi qul huwallahu ahad thulutsum min Al-Quran. Demi Allah, satu kali baca qul huwallahu ahad pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Atau baca Al-Kafir 4 kali. Kama warada annahu ruku'un min Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa membaca qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun 1 kali sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Baru tahu? Jadi qul huwallahu 3 kali, qul ya ayyuhal kafirun 4 kali. Terus idza zulzilatil ardu zilzalaha kama warada annaha nisfal Quran. Idza zul dibaca 2 kali sebelum tidur, karena membaca idza zulzilatil itu sama dengan membaca separuh Al-Quran. Sebelum tidur Nabi berwasiat untuk melaksanakan haji dan umrah. Bagaimana mungkin haji dan umrah sebelum tidur? Kan sulit. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan. Terus 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, mahbubatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah. Terus apa? Berat ditimbangan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah
alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salah marrah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah 3 kali sama saja dengan mendatangkan pahala haji dan umrah. Apakah itu hanya itu? Tidak. Sahabat kalau mau tidur harus juga memintakan syafaat untuk Nabi Muhammad dan seluruh nabi-nabi yang ada sampai Nabi Adam. Bagaimana bacanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi banyak kalau mau tidur bacaannya banyak. Terus apa? Membaca 5 ayat pertama dari surat Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul wa ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Terus apa? Wa ayat tainil akhir min suratul Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi sampai selesai baru tidur. Maka mimpinya tidak mungkin didatangi oleh setan, tidak mungkin didatangi oleh jin. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi melakukan maulid Nabi? Ya. Apakah Quran memerintahkan? Ya. Apa perintah dalam Al-Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu perintah dalam Al-Quran. Katakanlah wahai bi fadlillahi, dengan karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu apa? Quran. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang Allah berikan. Rahmat Allah itu apa? Kelahiran Nabi Agung Muhammad. Maka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Itu rahmatan lil alamin. Maka apa? Katakanlah dengan karunia dari Allah berupa turunnya Al-Quran, dengan rahmat dari Allah berupa kelahiran Nabi Muhammad. Dengan dua hal tersebut fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia, bersyukur, bersukacita. Maulid Nabi tadi disebutkan al-farah bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ihtifal, peringatan maulid Nabi Muhammad adalah berbahagia atas kelahiran Nabi Agung Muhammad. Suatu saat kami ditanya, ya Rasulullah, karena apa? Mengapa engkau kalau hari Senin berpuasa? Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu. Saya hari Senin berpuasa karena saya berbahagia, saya bersyukur atas kelahiranku. Aku dilahirkan hari Senin. Jadi cara Nabi memperingati maulidnya dengan cara puasa. Beda-beda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar memperingati maulid dengan cara bersedekah. Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Hadisnya sahih. Jadi kalau maulid Nabi, bulan maulid Nabi, bulan Rabiul Awal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tiap hari memberikan sedekah senilai 1 dirham. Ini bagian dari bergembira saya, berbahagia saya atas kelahiran Nabi Muhammad. 1 dirham itu berapa? Setara dengan 1 gram emas. Setiap hari, Wong Abu Bakar kaya raya. Terus, bagaimana kalau sahabat Umar bin Khattab? Man
maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sahabat Umar itu kalau bulan maulid bajunya pakai yang bagus terus. Karena apa? Ini bulan kelahiran Nabi. Orang Islam itu harus kelihatan bersih, harus kelihatan gagah. Kita mengagungkan Nabi kita dengan cara berpenampilan paling bagus. Al-Ghamam maulidin Nabi. Dengan begitu sama artinya dengan ahyal Islam, menghidup-hidupkan agama Islam. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana cara maulidnya? Utsman bin Affan itu kaya raya, maka beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li qira'ati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida fi husmati Uhudin wa Hunain. Siapa saja yang bersedekah, memberi makan kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, untuk acara yang di dalamnya ada bersuka cita menceritakan tentang riwayat hidup Nabi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang ikut jihad di perang Uhud dan Hunain. Sahabat Ali bagaimana? Sahabat Ali tidak kaya raya walaupun dia khalifah, walaupun dia raja. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, man azama maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yamut la yamut minad dunya illa bil Islam. Siapa saja yang bersuka cita, berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka ia tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ini cara sahabat. Perintahnya dalam Al-Quran ada, hadisnya ada. Hadis itu ada 3. Yang namanya sunnah itu ada 3. Pertama, maja'a man qulat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran. Sunnah itu segala sesuatu yang jelas sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan. Qawlan itu ucapan. Sunnah yang berupa ucapan disebut sunnah auliyah. Apa? Auliyah. Jadi Nabi mengatakan Zaka yaumun kulitu. Itu sunnah apa tadi namanya? Auliyah. Au fi'lan atau perbuatan. Nabi mencontohkan puasa. Itu kan perbuatan Nabi. Berarti disebut sunnah fi'liyah. Apa? Fi'liyah. Atau yang ketiga, persetujuan Nabi. Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan, tetapi sahabat melaksanakan dan Nabi menyetujuinya. Itu namanya sunnah taqririyah. Apa? Taqririyah. Salah satunya ketika sahabat Abu Bakar merayakan secara khusus, bergembira pada maulid Nabi, Nabi tidak melarang. Itu menjadi sunnah taqririyah. Nah, pertanyaannya, jadi dari penjelasan ini, dalil-dalil yang disampaikan, dan itu masih banyak dalil-dalil lain. Di hadis-hadis banyak, cuma banyak hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi kalau ini, karena riwayat Imam Bukhari, semuanya hadisnya sahih. Sahih. Hadis sahih itu dijadikan sebagai pegangan, sebagai dasar hukum, sebagai istimbatul hukmi. Jadi tidak benar kalau memperingati maulid Nabi nggak ada dalilnya. Dalilnya banyak, cuma mungkin kita belum baca, kita belum tahu. Jadi perintahnya banyak. Bagaimana cara memperingati maulid Nabi? Macam-macam. Ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan memperbanyak sholat sunnah, seperti sahabat Abu Bakar. Jadi kalau biasanya hanya sholat tahajud, hanya sholat duha, ditambah sholat hajat, rawatibnya jangan lupa. Yang namanya sahabat bilang, selesai wudhu terus
Nabi gak nyontohin. Sama Nabi ditanya suatu saat, saya tadi malam bermimpi, saya mendengar suara sendal di surga, dan itu saya tahu suara sendalnya Bilal. Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga sendalmu sudah di surga, tinggal menunggu kamu di surga? Bilal mengatakan, izin ya Rasulullah, saya setiap selesai wudhu, saya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat li syukril wudhu. Apa? Sholat sunat li syukril wudhu. Nabi tidak mencontohkan, Nabi tidak memerintahkan, tetapi Nabi hanya mengatakan sodasa. Oh, kebiasaanmu sholat sunat setelah wudhu menjadikan engkau menjadi penghuni surga. Yang namanya lafal azan dan iqamah, Nabi tidak mencontohkan. Jadi kalau ngomong, loh, yang namanya sunnah itu harus dicontohkan oleh Nabi. Kata siapa? Lafal azan. Bilal itu disuruh sama Rasulullah. Bilal, serukan orang untuk sholat. Bilal bingung. Aku nanti malam diminta Nabi untuk menyeru orang supaya sholat. Bagaimana caranya? Nabi tidak mengajarkan. Datanglah sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Datang kepada Nabi, ya Rasul, tadi malam saya bermimpi didatangi oleh orang berpakaian putih, mengajarkan saya kalau mau sholat memanggilnya supaya dengan lafal ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Persis lafal azan. Nabi mengatakan, atas dasar lingkungan ini Bilal, ajari Bilal untuk memanggil orang sholat. Datang lagi sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, ya Rasul, saya tadi malam mimpi didatangi orang pakai pakaian putih, mengajarkan saya panggilan untuk sholat. Bagaimana panggilannya? Takbir 2 kali, syahadat 2 kali, terus hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama seperti mimpinya Mu'adz bin Jabal, ajarkan Bilal untuk memanggil sholat dengan cara seperti itu. Nabi tidak mengajarkan, Pak. Tidak dari Nabi. Termasuk sholat tarawih. Kalau ada orang ngomong, saya mau sholat tarawih ala Nabi, keren. Nabi tidak pernah sholat tarawih. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih. Yang ada adalah qiyamul lail Ramadan. Dalilnya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang sholat di malam hari bulan Ramadan. Nabi sholatnya ada kitab Haliyatul Tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara sholat tarawih sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali mengatakan, malam tanggal 25 Ramadan setelah jam 12 malam, Nabi Muhammad ke masjid sholat sunat. Nah ini, kalau kita kan enggak, tarawihnya setelah sholat isya. Berarti sesuai dengan Nabi apa enggak? Enggak sesuai. Wong Nabi qiyamul lailnya setelah jam 12 malam. Nabi itu sholatnya ba'da nisfal lail ila qubailas subhi. Nabi itu sholatnya setelah jam 12 malam sampai menjelang fajar, sampai jam 4.
Kita sholat tarawihnya berapa menit? Ya ke 10 menit lah, setengah jam lah ya. Kadang juga minta, ini mau paket ekspres apa ekonomi? Kalau ekspres bacaannya cepat. Kalau yang ekonomi bacaannya lambat. Nggak usah kita berdebat yang 8, yang 12. Nabi yang 8 pernah melakukan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, sumbernya dari Aisyah istri beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 raka'atan fi Ramadan wala fi ghairihi. Yusalla arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalla arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalla salasan fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sholat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi kalimatnya fi Ramadan wala fi ghairi, melebihi 11 rakaat. Yusalla arba'an, Nabi sholat 4 rakaat 1 salam. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagus dan panjangnya sholat Rasulullah. Summa yusalla arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagus dan panjangnya sholat Nabi Muhammad. Summa yusalla salasan, kemudian sholat 3 rakaat 1 salam. Jadi yang sholat tarawih 3, 4, 4, 3 itu ngambil hadis ini. Tetapi menurut seluruh ulama ahli hadis, ini bukan sholat tarawih, saudara. Karena apa? Dilakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Berarti bukan sholat tarawih. Ada riwayat lain, Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kaifa haliyatus sholat nafilah? Wahai Rasul, bagaimana cara sholat sunat? Sholat nafilah matna masna. Sholat sunat itu ya 2 rakaat 1 salaman. Mengapa 2 rakaat 1 salaman? Yukhalifuhul mafruḍ, untuk membedakan sholat wajib. Kalau sholat wajib ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi kalau sholat sunnah 2 rakaat 1 salam. Bagaimana kalau witirnya 3 rakaat? Yang utama 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dan itu bukan sholat tarawih. Sholat tarawih baru ada pada periode khalifah yang kedua, yakni khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena orang Islam di masjid gak pada sholat, masjidnya kosong. Bulan Ramadan gak pada jamaah sendiri-sendiri. Selesai sholat isya pada pulang. Maka dikumpulkan sama sahabat Umar. Nah, besok kita akan melaksanakan sholat sunat qiyamul lail dengan cara berjamaah di masjid. Biar nanti bisa kompak, sholatnya dilaksanakan setelah sholat isya. Dipanggillah Aisyah menyampaikan hadis seperti tadi. Dipanggillah yang lain akhirnya disimpulkan, sudah. Kalau begitu, ini kata sahabat teman, kita memilih afdalul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu tengah-tengahnya. Tadi kan riwayat Imam Muslim yang diambil oleh Ali As-Sabuni, Nabi Muhammad hanya sholat tanggal 25, 26, 27. 25 sholatnya panjang banget. Malam 26 yang jamaah makin banyak, sholatnya dikurangi. Malam 27 yang jamaah tambah banyak, akan beda. Kalau di Babu Salam makin dekat Idul Fitri, jamaahnya makin maju. Kalau zaman Nabi semakin dekat Idul Fitri,
Jamaahnya makin banyak. Mundur. Makin mundur. Masjidnya makin sesek. Kalau di sini kan masjidnya makin gede, makin membel. Nah, yang tanggal 28 itu 36 rakaat. Maka Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah memutuskan Qiyamul Lail Ramadan 36 rakaat. Kemudian Umar bin Khattab memilih yang 20 rakaat, 10 salam. Sementara mazhab Imam Hambal yang berada jauh, terus Imam Abu Hanifah, Imam Hambal terutama mengambil yang 8. Karena apa? Berada di Syam, airnya jarang. Syam itu kalau sekarang itu Palestina, Israel, Suriah, itu Syam. Itu daerah kering, sulit air. Nah, di Syam karena jauh, ambil yang 8 lah. Wong-wong nenek belum sholat beruntung gitu. Gambarnya kayak gitu. Tetapi sahabat Umar bin Khattab di Masjidil Haram memutuskan sholat tarawih itu 20 rakaat, 10 salaman. Namanya awalnya bukan sholat tarawih, tapi karena setiap sholat salam, terus biar orang istirahat yang dua-dua, kan ada bilangnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kan gitu. Malai singgung malai. Nah, istirahat bahasa Arabnya roha. Istirahat sekali bahasa Arabnya tarwihah. Beberapa kali istirahat bahasa Arabnya tarawih. Apa? Tarawih. Jadi sholat tarawih itu sholat yang bola-balik istirahat. Karena sholat 10 salaman kan benar-benar salam terus sholawat istirahat. Salam sholawat istirahat. Maka dinamakan tarawih. Jelas? Apakah itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Tidak. Tetapi dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Kepemimpinan Nabi Muhammad adalah kepemimpinan umat. Contohnya, belum jadi Nabi, baru usia 25 tahun Nabi Muhammad. Terjadi banjir besar di Ka'bah. Di Mekah banjir besar. Sampai Ka'bahnya rusak. Terus batu yang ada di pojok di pojok Ka'bah namanya apa? Hajar Aswadnya jatuh. Suku-suku di Mekah berebut sampai hampir terjadi perang suku karena masing-masing ingin memasang Hajar Aswad. Akhirnya Nabi Muhammad belum jadi Nabi, masih Muhammad, usia 25 tahun, berembuk dengan mereka. Sudah, jangan sampai kita pecah hanya karena pemasangan Hajar Aswad ini. Begini saja, besok siapa yang paling pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dialah yang berhak memasang batu Hajar Aswad. Inilah yang pertama kali masuk Masjidil Haram melalui Babu Syaibah. Apa? Babu Syaibah. Jadi itu pintu yang paling sering dilewati oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama kakeknya Nabi Muhammad namanya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib kok Syaibah? Nah itu tadi. Wa ba'du fa'qulu wa sayyiduna Muhammadun Abdullah ibni Abdul Muttalib wasmuhu Sayyibatul Hamdi humidat hisaluhu saniyah. Jadi Nabi Muhammad anaknya Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu gelarnya Sayyibatul Hamdi. Saibah itu apa? Yaitu Taufik Hidayatullah, rambutnya putih.
Jadi Abdul Muthalib itu dari muda rambutnya sudah putih di sebelah kanan. Rambut putih, nek namanya kan tuan. Bahwa wis tua ya tuanan, ya. Nah kalau di sana rambut putih bahasa Arabnya itu syaibah, apa? Syaibah. Rambutnya putih, tapi tingkah lakunya terpuji, maka disebut Saibatul Hamdi. Pintu yang Abdul Muthalib tiap hari masuk ke situ namanya apa tadi? Babu Syaibah. Babu Syaibah. Nabi pertama kali masuk. Begitu orang-orang berebut masuk ke Masjidil Haram, sudah ada Nabi, sudah ada Muhammad waktu itu. Maka bersepakat, silakan yang mengangkat Hajar Aswad dan memasang di sudut Hajar Aswad. Kalau sudut Hajar Aswad, Bu, itu letaknya di sebelah selatan timur. Jadi di tenggara, di sini. Kalau Ka'bahnya di begini, ini di sini. Rukun Hajar Aswad lurus dengan Indonesia. Itu rukun Hajar Aswad. Nabi yang supaya masak, tapi karena Nabi Muhammad ini orang yang rendah hati, yang ingin ada persatuan dan kesatuan, maka 4 suku besar. Ada Bani Aus, ada 4 suku besar, Khazraj. Ayo begini saja, 4 pemimpin kepala suku silahkan ambil sorban. Sorbannya digelar. Sudut sini suku A, sudut sini suku B, sudut sini suku C, sudut ini suku D. Saya yang ngangkat ke atas sorban. Nanti kita bawa bareng-bareng, dipasang di rukun Hajar Aswad. Ini tipe pemimpin, Pak. Pemimpin itu harus kolektif, kolegial. Ketua DKM jangan semua ditanganin sendiri. Azan sendiri, iqomah sendiri, bersihin masjid sendiri, bangun sendiri, roboh rasain sendiri. Nabi mencontohkan, walaupun amanat semua diserahkan kepada Muhammad, kecil, masih usia 25 tahun, tetapi mengajak keterlibatan 4 suku besar. Ayo kita bersama. Kalau sudah jadi takmir, kok sholatnya tidak jamaah di masjid? Ini menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, namanya jarriul masjid. Tetangga masjid wajib sholatnya jamaah di masjid. Kalau tidak sholat jamaah di masjid, sholatnya tidak sah. Medeni apa aja? Ngeri apa enggak? Bahkan Nabi pernah memerintahkan, kalau ada orang rumahnya dekat masjid, tapi tidak mau sholat jamaah di masjid, bakar rumahnya. Medeni apa benar? Berarti nggak suka aja gelem dari takmir apa? Jadi DKM itu berat, Pak. Jadi DKM itu berat. Karena apa? Dia memiliki tugas untuk memakmurkan masjid. Kelihatannya ringan diucapkan, tapi berat. Masjid itu makmur, masjid itu ramai kalau jamaahnya penuh, kegiatannya banyak, ada tempat mengajinya, TPI, tempat pendidikan Al-Quran, ada rutinannya. Di sini rutinannya malam Rebo, malam Jumat, malam Jumat, malam Rebo. Yang ikut rutinan Jumat dan Rebo sama yang hadir lebih banyak mana biasanya? Yang hadir saat ini? Hadir tidak? Saudara, saya itu termasuk dari masjid, tetangga masjid. Saya besok ikut ngeramein malam Sabtu. Siap? Alah, diem kafe gini. Malam Rebo, malam Sabtu,
ikut ngeramein kegiatan kajian di masjid? Siap? Saya nggak dengar suara ibu-ibu. Bapak ibu-ibu, saya ulangi lagi, malam Rebo, malam Jumat, ikut Imaratul Masjid, kegiatan kajian di masjid. Siap? Nah, alhamdulillah. Bapak-bapak yang biasanya belum ikut rutinan kajian, nggak bisa tiap Rebo, nggak bisa tiap Sabtu. Yang penting dalam waktu 1 bulan jangan belum. Apa anda sih belum sebulan kita sudah tahu? Banyak. Coba, nggak bisa 4 kali, ya 2 kali. Nggak bisa 2 kali, ya sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Karena masjid itu bukan cuma Jumatan doang. Masjid itu yang maktubah, sholat 5 waktu, yang ngaji. Udah tua ngaji, males Pak Ustadz. Justru mumpung sudah tua tapi masih hidup, manfaatkan untuk belajar. Manfaatkan untuk belajar. Walaupun ada kalimat belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas ais, belajar sudah dewasa. Gimana? Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu sulit, berat. Tapi kalau sudah ingat, sulit rupanya. Belajar sudah di usia masa kini, masa kaki-kaki dan dia seperti mengukir di atas air, diukir, hilang, diukir, hilang. Tapi harus terus belajar. Nabi Muhammad itu menunjukkan sebagai pemimpin, menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap umat ini. Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang menyampaikan surat Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi Muhammad, apapun yang kamu minta akan diberikan oleh Allah supaya hatimu ikhlas, supaya hatimu ridho. Anda minta istana, dibuatkan istana. Anda minta gunung Uhud jadi emas semua, dijadikan gunung Uhud emas semua. Yang penting hatimu ridho. Nabi Muhammad mengatakan, idzan fa'idzan ya Rabb, inni la ardo in ahadin min ummati dakhalanna. Nabi, ya Allah, kalau begitu saya usul ya Rabb, saya tidak akan pernah ikhlas, saya tidak akan pernah ridho kalau ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Saya tidak butuh harta, saya tidak butuh istana, tapi saya minta jaminan. Itu umat-umat saya dijenang di mana? Jangan ada yang masuk ke dalam neraka. Amin. Jaminannya siapa? Nabi Muhammad. Terus Jibril mengatakan, bagaimana kalau umatmu tidak melaksanakan rukun Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, walaupun di KTP agamanya Islam, yang masuk surga KTP-nya doang. Nabi mengatakan, beri saya sesuatu, saya minta agar jikalau masih ada di dalam hati umatku kalimat la ilaha illallah, walaupun hanya sebiji zirah, entaskan mereka dari nerakanya. Jangan masukkan mereka di neraka. Ya, itu yang namanya syafaat. Sepanjang di dalam hati kita masih ada kalimat la ilaha illallah, walaupun katakanlah sholat kita kurang, zakat tidak kita lakukan, haji tidak dilakukan, zakat tidak dilakukan, kelak pasti akan dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nabi yang diingat siapa, Bu? Umatnya. Pemimpin yang diingat ya umatnya. Ketua DKM, imam masjid, Gus, yang diingat jamaahnya.
Jangan mentang-mentang imam masjidnya pinter, begitu selesai Fatihah yang dibaca surat Baqarah. Padahal yang belakang jamaah yang masa ini masa kaki-kaki karo yang ngedumel. Jadi ibarat supir yang baik itu melihat kondisi penumpang. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu cepat. Karena kalau nyupir jalannya nggak bagus, kok cepat penumpangnya mabuk semua. Itu imam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Melihat kebutuhan jamaahnya. Kita mulai jam 9, sudah jam 9.55, kan jadi terlalu lama, terlalu panjang. Karena sudah 1 jam. Jadi cukupkan saja ya. Tapi itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Betul-betul telah datang pada diri Rasulullah contoh yang baik, suri tauladan yang terbaik untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, orang-orang yang mempercayai hari akhir, dan orang-orang yang banyak berzikir. Dan di sini jenenge wong Islam pertama yarjullah, mengharapkan adanya ridho dari Allah, wal yaumil akhir, percaya adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Kita mengambil contoh dengan Muhammad. Contoh kepemimpinan beliau ditunjukkan pada saat pertama mengangkat Ka'bah. Yang kedua, beliau selalu ingat umatnya. Bahkan ketika ajal menjelang, malaikat Jibril datang menyambut nama Rasulullah. Rasulullah itu giginya gemetar, tubuhnya, tangannya sampai bergetar, dari dahinya keluar keringat yang besar-besar. Saking sakitnya yang namanya sakaratul maut. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, orang sakaratul maut itu seperti 70 ruas tulang kita patah serentak. Pernah patah tulang apa? Satu tulang kita patah, sakitnya minta ampun. 70 tulang patah sekaligus. Tapi ketika dicabut nyawa Rasulullah, seperti menarik bulu dari gandum ditarik. Kira-kira sulit atau gampang? Gampang begitu Rasulullah sampai gemetar giginya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, kuatkan mereka pada saat sakaratul maut. Jangan sampai sakaratul maut yang sakit begini lupa pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus apa kata beliau? Aqimis shalah, aqimis shalah, jaga sholat, jaga sholat. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, jaga perempuan, jaga kehormatan perempuan, jangan hinakan perempuan. Ummati, ummati, ummati. Di akhir hayat Rasulullah selalu mengingat kita umatnya. Itu pemimpin yang dikedepankan umatnya, bukan dirinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan barisannya, bukan golongannya, tetapi yang selalu diperhatikan adalah umatnya. Saat Nabi membuat parit pada perang Khandaq, perang Ahzab, karena tidak ada makanan, itu sahabat melihat perut Nabi kempes diganjel pakai batu. Walaupun Nabi lapar, perutnya diganjel pakai batu, tetapi Nabi terjun langsung memecahkan batu-batu. Bahkan ada batu yang sangat besar, sudah dipukul pakai godam oleh semua sahabat-sahabat Nabi, tidak pecah. Rasulullah hanya sekali pukulan, des, batunya pecah.
Jadi pemimpin harus rela, jangan dia makan dulu, dia kenyang dulu, umatnya nggak dibikin. Nabi mencontohkan pemimpin harus siap lelah, harus siap lapar, harus siap menderita. Jadi kata Kiai Haji Agus Salim, itu legend is legend. Memimpin adalah menderita. Dalam artian pemimpin harus memberikan contoh yang terbaik, walaupun ia harus rela menderita demi yang dipimpinnya bahagia. Ia jangan dibalik. Pemimpin-pemimpinnya kaya raya, tunjangannya berlipat, rakyatnya miskin, akibatnya yang ngamuk kayak kemarin. Ini beberapa tauladan-tauladan dari Rasulullah yang disebutkan uswatun hasanah. Sebagai pemimpin rumah tangga, Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang luar biasa. Kalau Rasulullah pulang kemalaman, tidak pernah itu ketuk-ketuk pintu rumahnya karena khawatir istrinya yang sedang tidur terganggu. Rasulullah rela tidur di depan rumah beralaskan daun kurma sampai Aisyah itu menangis terseduh-seduh. Pagi hari ketika menjelang subuh keluar rumah, melihat Rasulullah terbangun dengan pipi yang masih bergurat bekas daun kurma. Bayangkan, begitu menghormati istrinya. Nabi Muhammad itu tidak pernah minta dilayani berlebih. Nabi Muhammad itu sederhana, bikinin air, katakanlah kalau di sini harusnya beda kopi pakai gula, keliru ngambilnya garam, sama Nabi langsung dihabiskan tanpa pernah protes. Dikasih makanan gandum yang pasar, Rasulullah menghabiskan. Itu namanya Rasulullah itu pribadi yang betul-betul menjaga perasaan istrinya, keluarganya. Sebagai kepala negara, Rasulullah adalah tauladan karena Rasulullah kepala negara. Sebagai pemimpin umat, Rasulullah pemimpin agama, Rasulullah teladan yang tidak pernah mengutamakan kepentingan dirinya terlebih dahulu daripada kepentingan jamaahnya, tetapi selalu mengedepankan kepentingan umatnya. Dan sholat berjamaah, Bapak Ibu, itu diwasiatkan sampai menjelang Rasulullah. Aqimus sholat, aqimus sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Kalau mengaku cinta Nabi, 3 pesan terakhir Nabi. Pertama, tegakkan sholat. Ayo, kalau kita cinta Nabi, kita tegakkan sholat berjamaah di masjid, di mushola. Yang kedua, kalau mengaku cinta Nabi, ittaqun nisa, jaga perempuan, jaga istri kita, jaga anak perempuan kita, berikan pendidikan yang terbaik, berikan kasih sayang yang sempurna. Yang ketiga, ummati, dimanapun. Kalau kita mengaku cinta Nabi, kita sudah mau melaksanakan maulid Nabi, artinya kita cinta Nabi, kita al-farah di maulid Nabi SAW. Maka kita semua sebagai pemimpin harus selalu berusaha memikirkan tanggung jawab pemimpin terhadap yang dipimpinnya, terhadap umatnya, terhadap jamaahnya. Persis jam 10 malam ya, awal sampai akhir. Di dalam saya menyampaikan banyak kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Siapa yang dalam pertemuan ditutup dengan tasbih kafaratul majlis, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallallahu wa baraka wa ashabi sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak tajabbarta an yakuna laka walad wa ta'alita an yakuna laka syarik wa tadhurta an yakuna laka wazira. Ya Allah ikdi hajatina, kabulkan hajat kami ya Rabb, hajat seluruh keluarga besar Masjid Jami Babus Salam Majenang ini ya Allah, bibaqi haqqi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma arzuqna as-sihah wal afiyah was salamah wal istiqamah ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah kesehatan badan jasmani rohani. Karuniakan kepada kami ya Allah kesehatan rohani kami ya Allah, keselamatan hati kami ya Allah. Berikan kepada kami akhir kehidupan yang baik ya Allah, kehidupan yang akhir kematian yang penuh ampunan-Mu ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Warzuqna sakinata mawaddah rahmah. Karuniakan kepada kami semua ya Allah keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga-keluarga yang tentram ya Rabb. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, keturunan yang soleh-solehah, yang ahli ilmu, ahli amal, ahli Quran, ahli hadis, ahli fiqh, ahli tasawuf, ahli masjid, ahli sholawat, ahli taqwa, ahli riyadah, ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warzuqna bil qamatis shalah. Berikan karuniakan kepada kami rezeki berupa untuk selalu mendirikan salat. Warzuqna bil dawamil ibadah. Berikan kepada kami ya Allah kelanggengan untuk senantiasa beribadah kepada Engkau ya Rabb. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan di majelis kami ini dosa-dosa yang tidak terampuni ya Rabb, maka ampuni dosa kami. Wala haman illa farajta, dan tidak ada kesusahan yang kecuali Engkau beri jalan keluar. Wala aiban illa satatta, dan tidak ada aib kecuali Engkau tutup ya Allah. Wala dhallan illa hadaita, dan tidak ada kesesatan kecuali Engkau beri petunjuk atas kesesatan seperti Allah. Wala hajatan illa qadha min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita, dan tidak ada hajat apapun, hajat dunia, hajat akhirat, kecuali Engkau kabulkan semuanya ya Rabb. Engkau kabulkan ya Rabb, Engkau kabulkan ya Rabb ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awal sampai akhir dalam saya menyampaikan tentu banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.